Ada kalanya seseorang yang sudah berwudu perlu untuk memegang kemaluannya. Atau bisa jadi seorang ibu yang sudah bersuci harus memegang kemaluan anaknya untuk menyucikannya dari najis. Lalu apakah menyentuh kemaluan seperti ini bisa membatalkan wudu seseorang? Sebelum membahas lebih jauh tentang masalah ini, kita perlu menyamakan persepsi dulu bahwa bahasan kali ini fokus untuk membahas seseorang yang memegang kemaluan tanpa pembatas. Adapun seseorang yang menyentuh kemaluan dengan pembatas, misalnya dengan kain atau pakaian, maka itu tidak membatalkan wudunya. Nah, dalam masalah menyentuh kemaluan apakah membatalkan wudu ataukah tidak, ada 4 pendapat di kalangan ulama. 2 pendapat merupakan hasil dari mengompromikan dalil atau menjamak, dan 2 pendapat lain merupakan hasil dari mentarjih atau memilih dalil yang lebih kuat. Pendapat pertama mengatakan bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu sama sekali. Pendapat ini adalah pendapat madhab Abu Hanifah, salah satu pendapat Imam Malik, dan merupakan pendapat beberapa sahabat. Di antara dalil dari pendapat ini adalah hadis dari Talq bin Ali, di mana ada seseorang yang mendatangi Rasulullah SAW lalu bertanya, "Aku pernah menyentuh kemaluanku." Atau ada pula seseorang yang menyentuh kemaluannya ketika sholat. Apakah ia diharuskan untuk wudu? Nabi SAW menjawab, "Kemaluanmu itu adalah bagian darimu." Hadis riwayat Ahmad. Syekh Shu'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini hasan. Pendapat kedua menyatakan bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Pendapat ini adalah pendapat madhab Imam Malik, pendapat masyhur Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Hazm, dan diriwayatkan pula dari banyak sahabat. Di antara dalil dari pendapat ini adalah hadis dari Busrah binti Sofwan, "Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudu." Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dan At-Tirmidzi. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Pendapat pertama dan kedua ini lebih cenderung menggunakan metode tarjih atau menguatkan salah satu dalil. Sedangkan pendapat selanjutnya menggunakan metode jamak atau mengompromikan dalil yang ada. Kemudian pendapat ketiga menyatakan bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudu jika dengan syahwat, tetapi tidak membatalkan wudu jika tanpa syahwat. Pendapat ini adalah pendapat Imam Malik dan dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah. Alasan yang mereka gunakan adalah mereka menyatakan bahwa hadis Busrah atau yang menyatakan wudunya batal dimaksudkan bagi yang menyentuh kemaluan dengan syahwat. Sedangkan yang menyentuh kemaluan tanpa syahwat tidak membatalkan wudu berdasarkan hadis Talq. Dalil yang menunjukkan pendapat ini adalah sabda Nabi SAW. "Bukankah kemaluan tersebut hanya sekerat daging darimu?" Jadi, jika seseorang menyentuh kemaluan tanpa syahwat, maka itu sama saja seperti menyentuh anggota tubuh yang lain. Lalu pendapat keempat menyatakan bahwa berwudu ketika menyentuh kemaluan adalah sunnah atau dianjurkan secara mutlak dan bukan wajib. Pendapat ini adalah salah satu pendapat dari Imam Ahmad dan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pendapat ini menilai bahwa perintah dalam hadis Busrah adalah sunnah atau dianjurkan. Sedangkan hadis Talq adalah dalam konteks pertanyaan yang dikiranya menyentuh kemaluan itu wajib. Lalu pendapat mana yang paling kuat? Jika memandang hadis Talq yang disimpulkan bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu adalah hadis yang sahih, maka pendapat keempat pantas untuk dijadikan hujjah, yaitu berwudu ketika menyentuh kemaluan hanyalah sunnah, bukan wajib. Pendapat ini dinilai lebih tepat karena menempuh jalan pertengahan dengan mengompromikan dalil tanpa menghapus salah satu dalil. Namun bila ingin lebih hati-hati, ada pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa menyentuh kemaluan tanpa syahwat disunahkan atau dianjurkan untuk berwudu. Sedangkan jika dilakukan dengan syahwat, diharuskan atau diwajibkan untuk berwudu. Inilah pendapat beliau dalam Syarhul Mumti' dalam rangka kehati-hatian untuk melepaskan diri dari perselisihan ulama yang ada. Wallahu ta'ala a'lam. Sebagai pelengkap pembahasan, berikut kami paparkan beberapa permasalahan terkait menyentuh kemaluan ini. Pertama, apakah jika suami menyentuh kemaluan istri, bisa batal wudunya? Jawabannya, tidak membatalkan wudu. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut membatalkan wudu. Begitu pula sebagaimana telah dijelaskan bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudu menurut pendapat paling kuat. Kecuali jika yang keluar adalah madhi atau mani, maka wudunya tersebut batal. Wudunya batal bukan karena sebab menyentuh kemaluan ketika itu, tetapi karena keluarnya mani dan madhi. Sudah sangat jelas bahwa jika mani dan madhi keluar, maka akan membatalkan wudu. Kedua, apakah menyentuh kemaluan anak kecil membatalkan wudu? Jawabannya, tidak membatalkan wudu.
Inilah yang menjadi pendapat Az-Zuhri dan Al-Auza'i. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Jangan lupa kunjungi rumaisa.com, update setiap hari, insya Allah.